Kulap naik kap, kulap naik nolam naik. Yo, apa kabar lu? Sehat kabeh sekeluarga setanah air yo. Balik mana ambil aku Icang Pokemon. Pokoknya kepingin move on. Ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film asal Thailand punya bergenre drama thriller, yaitu Hunger tahun 2023. Film yang sedang viral ini nggak kayak film-film masak pada umumnya lur. Sinematografinya mantep dan scene-nya begitu menegangkan. Hunger menceritakan tentang seorang wanita juru masak di restoran keluarganya yang pada suatu ketika diuji tim chef profesional ternama yang dipimpin oleh chef super perfeksionis dan sangat tegas layaknya militer. Alih-alih mendapat kesuksesan dan membahagiakan keluarganya, wanita tersebut semakin melihat sisi buruk dari para sultan yang suka menikmati hidangan mewah. Seperti apa keseruan film ini, langsung aja kita gas ke titip-titip pertanyaan laknat dari dulurku Satria Arya Pratama ya. Cak, mau tanya hukumnya bapak-bapak yang pakai sampo hijab apa ya? Ya nggak masalah lur, kecuali odol dibuat cuci muka. Nah, biar wajah anda terhindar dari bau mulut, monggo sekejakan lur. Di negara Thailand, Hunger adalah sebuah tim koki profesional khusus masakan-masakan mewah yang dipimpin oleh seorang chef perfeksionis bernama Paul. Film dimulai dengan tim Hunger yang terus mempersiapkan alat dan bahan di dapur dengan cepat sambil mempertahankan ketelitian dan harus selesai sebelum Paul tiba di sana tepat waktu. Hey, Scene pun berganti ke sebuah acara perjamuan orang-orang kaya di mana Paul dan timnya akan menghidangkan lobster. Dengan gesturnya yang elegan, Paul memperlihatkan proses memasak yang begitu menarik, lalu menyajikannya di sebuah piring besar berikut hiasan-hiasan batu, juga saus dan butiran-butiran kaviar yang ditata. Seakan-akan makanan itu adalah sebuah karya seni. Alih-alih menggunakan alat makan, Paul meminta salah satu pengunjung untuk menyicipnya langsung dengan tangan agar merasakan pengalaman memakan masakannya yang mewah dengan seutuhnya. Dan inilah kelaparan. Untung udah nggak puasa lihat beginian lur. Di lain tempat, seorang mbak-mbak bernama Aoi adalah seorang juru masak di sebuah restoran yang dimiliki keluarganya secara turun-temurun, dan dia bekerja di sana demi menafkahi adik perempuannya Joy yang masih sekolah. Suatu ketika Aoi kedatangan salah satu anggota tim Hunger yaitu Ton yang menawarkan Aoi melamar ke tim koki profesional Hunger karena menurutnya masakan Aoi terlalu enak untuk sebuah restoran jalanan, dan Ton akan kembali ke restoran tersebut di keesokan harinya. Aoi selama ini hanya fokus kerja memasak dan tidak mengenal apa itu Hunger, sampai akhirnya dia baru tahu dari temannya jika Hunger adalah tim koki profesional. Malam harinya Aoi pun mencari info tentang Hunger di internet, yang mana Aoi baru melihat betapa high class-nya Hunger karena telah sukses membuat hidangan-hidangan bagi para artis dan pejabat Thailand. Wow, amazing! Keesokan harinya sesuai janji, Tun kembali ke restoran Aoi setelah melalui banyak pertimbangan, apalagi karena harus mencari pendapatan lebih bagi adiknya Joy yang masih sekolah. Aoi pun akhirnya menerima ajakan Tun dan dibawa ke kantor Hunger. Aoi yang sehari-harinya hanya di dapur kedai dengan alat masak seadanya pun begitu terpukau melihat kompor dan pisau-pisau di dapur Hunger yang sangat mewah dan bersih. Tak lama kemudian datanglah kru Hunger, sang pemimpin tim Hunger yaitu Paul dengan aura tegas yang langsung memenuhi ruangan. Juga seorang lulusan sekolah masak yang sebut saja Pak Ijo seperti biasa, dan sama-sama diundang ke Hunger untuk dites bersama Aoi.
Tanpa banyak omong, Paul pun hanya menyuruh mereka berdua membuat masakan yang sangat-sangat mainstream, yaitu nasi goreng. Sebagai lulusan sekolah masak, Paijo pun terlihat lebih siap dengan membawa beberapa alat masak sendiri dan memakai nasi hangat beserta topping-topping menarik ala nasi goreng restoran emol. Di lain sisi, dengan nyantainya Aoi menggunakan nasi bekas wajan cekung 2 butir telur dengan api yang lumayan besar sambil terus menggoyangkan wajan ketika memasak seperti abang-abang nasgor di jalan. Sudah dapat dipastikan platingan dan kondimen nasgor mereka berdua jauh berbeda. Asik kondimen dong ya. Milik Paijo mementingkan estetika dengan udang dan topping sayuran berwarna-warni, sedangkan Aoi hanya nasgor telur orak-arik. Alih-alih menyicipnya, Paul hanya memperhatikan kedua piring dan menghirup aroma nasgor Aoi. Lalu dengan yakinnya Paul menyuruh Paijo untuk pulang. Nggak mungkin nasgor kampung gini lebih enak daripada buatanku. Ibuku sudah ngarep banget aku keterima di sini, Pak, kata Paijo. Lo kakean ngomong langsung digampar sama Paul karena keputusannya sudah bulat dan baginya lulusan sekolah memasak seperti Paijo malah kurang kreatif. Juga tidak pandai mengontrol api seperti Aoi. บอกแล้วใช่ไหมเด็กที่จบสถาบันใช้ไฟแบบเด็กหน้าเตา ผมจะได้มาเชฟผมจะกลับบ้านได้ไง Setelah itu Paul pun menanyakan Aoi tentang apa tujuannya bekerja di hangar. Melihat tingkah Paul yang serba tegas tanpa banyak omong, Aoi pun juga menjawabnya dengan lugas jika tujuannya bekerja di hangar hanya karena ingin menjadi orang yang istimewa. ทำไมถึงอยากมาทำกับฮังเกอร์ พิเศษกว่าคนทั่วไป Gak pakai nunggu besok-besok, Paul pun langsung menyuruh Aoi mandi dan memakai seragam hangar yang telah disiapkannya. Karena sudah diterima, Ton pun mulai menjelaskan tentang tim hangar ke Aoi. Mereka semua beranggotakan 7 orang, yaitu Pak Dang asisten chef Paul, Tu bagian sup, Keng bagian makanan pembuka, Bei si asisten dapur yang tidak bisa bahasa Thailand, Chef Paul pemimpin hangar, juga Ton sendiri yang masih junior di bawahnya Dang. Sedangkan Aoi adalah bagian makanan goreng-goreng menggantikan orang yang sebelumnya telah dipecat. Karena posisi tim hangar sering berubah-ubah tergantung kebijakan Chef Paul yang begitu perfeksionis dalam memproses juga menyajikan hidangan. Tidak memenuhi ekspektasi langsung pecat lur. เราชื่อโตนเป็นจูเนียร์ซูเชฟลงมาจากน้าแดงนี่พี่แบร์เป็นผู้ช่วยเบตเตอร์เล็ตพูดไทยยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนี่ยเก่งดูแลส่วนของครัวเย็นเป็นหลักทำของหวานอร่อยส่วนเนี้ยตือดูแลเรื่องซุปถ้าวันไหนได้ยินที่น้าแดงเป็นซูเชฟถือว่าเป็นมือรองมาจากเชฟพอล พี่แล้วเนี่ย ถูกไล่ออกไปอยากให้ดูแลเรื่องการผัดเป็นหลัก Tak lama kemudian Chef Paul mulai membriefing tentang proyek masak-masak mereka selanjutnya, di mana acaranya adalah pesta ulang tahun jenderal yang diadakan secara privat dengan 15 tamu pejabat dan bisnismen. Tema untuk acara tersebut adalah daging dan darah, yang mana warna dagingnya harus mencolok dan teksturnya berair. Nah, Aoi akan ditugaskan untuk memanggang daging sapi Wagyu A5 yang super mahal, dipotong menjadi potongan-potongan empuk yang super tipis dan bisa langsung disantap tanpa dikunyah. Ketika Aoi dites memotong dan memanggang daging, Paul mengajarnya dengan sangat tegas dan terus memaksa Aoi untuk menghasilkan daging yang begitu tipis, juga dengan tingkat kematangan yang pas. Saking tertekannya karena selalu saja salah dan dibentak-bentak, Aoi pun mulai menangis juga putus asa. Tapi Paul terus memberikan ultimatum. Jika Aoi masih tidak berhasil dan malah pulang, Paul pun akan mengganti menu di acara ulang tahun tersebut, juga segera mencari pengganti Aoi. ยังหนาไปจับมีดให้มันทำไมอย่าเลื่อยกูบอกว่าอย่าเลื่อยลองผัดดูดิสุกเกินไปเนื้อมันติดกระทะเห็นไหมถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ควรอยู่ตรงนี้ทำไปจนกว่าจะได้ Mendengar itu, Aoi pun sempat ingin menyerah dan akan meninggalkan hangar, tapi dia kembali membulatkan tekadnya untuk menjadi orang yang istimewa di sana dan lanjut memasak daging Wagyu A5 super tipis dengan kematangan yang cukup. Aoi pun terus kerja lembur semalaman, bahkan sampai semua kru sudah pulang.
Saking semangatnya Aoi berlatih sampai menginap dan tertidur di dapur, hingga besok paginya kru-kru Hunger datang termasuk Paul yang langsung mengetes Aoi kembali. Ternyata usahanya semalaman tidak mubazir lur. Aoi menunjukkan cara memanggang daging Wagyu A5 yang begitu profesional dengan tingkat kematangan yang benar-benar sesuai keinginan Paul. Meskipun hasil masakannya sudah sesuai, tapi ya jangankan kasih pujian, ngomong kalau hasil panggangannya sudah pas aja enggak lur. Setelah itu seluruh kru langsung disuruh bersiap oleh Paul dan Ton memberikan sapu tangan ke Aoi untuk membersihkan noda-noda minyak goreng yang melukai tangannya. เขาใช้น้ำมัน ไม่เปลี่ยนชุดกันไง Di pesta ulang tahun, selain bertemu dengan para pejabat dan orang-orang penting, Paul juga ditemui oleh Tos, seorang pengusaha restoran yang ingin mensponsori tim Hunger, tapi selalu ditolak oleh Paul. Lalu seperti di awal film, tim Hunger mempersiapkan hidangan di depan para tamu. Kali ini skill Aoi benar-benar diuji. Dia menunjukkan kemampuan memasak potongan Wagyu A5 yang sangat tipis, diikuti dengan kru Hunger lainnya yang ikut memproses hidangan hingga menyajikannya sesuai dengan tema, yaitu daging dan darah. Potongan daging yang lembut ditaruh di atas saus berwarna merah seperti darah, seolah-olah itu adalah daging manusia. Udah kayak makan Indomie lur, jari-jari piring sampai dijilat-jilatin. Kayaknya nggak harus sebegitunya sih. Setelah selesai, para tamu ngobrol ngalor ngidul sejenak dengan Pak Jenderal yang berulang tahun. Namun Tos sempat berpisah dari kerumunan dan memberikan kartu namanya ke Aoi. ถ้ามีอะไรให้ช่วยติดต่อผมได้ทุกเมื่อนะครับ Jika Hunger sedang tidak ada latihan ataupun panggilan event, maka seperti biasa Aoi memasak di restoran keluarganya. Di sela-sela istirahatnya, dia pun ditelepon oleh Ton yang mengajaknya membeli bahan-bahan masakan Hunger langsung ke nelayan. Mulai dari ikan segar, ikan asin, ikan Indosiar, lobster sampai makan-makan bareng warga nelayan di sana. Ton menjelaskan jika dulu Chef Paul sering datang sendirian ke tempat itu untuk memilih bahan-bahan seafood yang masih sangat fresh. Itu karena Paul memiliki misi, meskipun dia memasak untuk orang-orang kaya, tapi Paul tetap memberi keuntungan bagi para nelayan yang ekonominya menengah ke bawah. แต่โดยวิธีนี้ก็จะทำให้ชาวบ้านภูมิใจกับผลผลิตของตัวเองเชฟแกเคยบอกไว้ว่าแม้แต่อาหารชนชั้นแรงงานเสมอ Di sesi latihan tim Hunger berikutnya, semua kru telah diberi tugas memasak masing-masing kecuali Aoi, yang menolak ketika Paul menyuruhnya untuk menjadi asisten dapur saja dengan tugas mengangkat sampah dan membersihkan alat-alat masak karena dia merasa sudah berhasil mengolah daging di pesta sebelumnya. Paul yang mulai merasa kesal pun menyuruh Aoi untuk menggantikan B yang sedang memotong kol. Lalu yang terjadi, เร็วขึ้นอีก ternyata maksud Paul menyuruh Aoi untuk menjadi asisten dapur adalah karena Aoi terlalu arogan padahal tidak menguasai bagian-bagian masak selain memanggang. แล้วทำไมถึงคิดว่าต้องได้บัตรทองตลอดเวลา นอกจากผัดเธอยังทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่าง Besoknya Aoi main ke rumah Ton untuk berlatih memasak, mulai dari belajar memotong seperti Bei, teknik-teknik memasak, sampai makan bareng. Mereka berdua pun terlihat semakin dekat sampai akhirnya ya berhasil oleh. เข้ามาดิต้องงี้อ่ะมือซ้ายเก็บนิ้วไว้นะมือขวา ไม่ปรุงเหรอ ปรุงมาอร่อยอยู่แล้วอะเราว่า ทำไมอ่ะ Seperti biasa, kru Hunger latihan di dapur mewah mereka. Aoi pun menunjukkan hasil latihannya dengan memanggang daging lebih baik lagi. Namun Pak Dang mengkritik jika bagian lemaknya bisa dimasak lebih matang. Setelah itu, Kang pun gaya-gayaan masak sambil nyebat dan apesnya. Tak lama kemudian Chef Paul datang. Wah, langsung lur, rokoknya nggak boleh berhenti diisep dan disuruh nyicipin sup yang sudah kecemplung puntung rokok. Paul menghukum Kang karena tidak ingin ada kelalaian kru yang kurang higienis sampai bisa merusak kualitas makanan dan membahayakan konsumen. ลองดูหน่อยสิน่าจะได้แล้วมั้ง
อาหารที่ลูกค้ามึงรับผิดชอบได้ไหม Setelah itu Paul juga menanyakan ke semua kru jika di antara mereka ada yang mencuri 500 gram daging sapi dan hati angsa. Awalnya sempat tidak ada yang mengaku, sampai akhirnya Tu mengatakan jika dialah pelakunya. Karena menurutnya Tu telah cukup lama memasak bagi orang kaya sebagai kru Hunger, jadi nggak ada salahnya dong mencicipi makanan mahal katanya. Dengan arogannya Paul pun menjawab jika makanan yang dibuat Hunger hanyalah untuk orang-orang kaya dan tuh harus membayar jika ingin memakan hidangan mahal tersebut. Gak pakai naninu, Paul pun langsung memecat tuh dari Hunger saat itu juga. อาชีพของมึงที่นี่จบแล้วออกไปถ้ามึงอยากกินมึงเอาเงินที่มึงหาได้มาจ้างกูสิมึงยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าอาหารของกู Setelah itu begitu menyicip masakan Aoi, Paul pun langsung menunjuknya menjadi ketua tim untuk event selanjutnya. Sedangkan Pak Dang akan menggantikan Tu di bagian sup. Juga Aoi yang tadinya bertugas memanggang. Event selanjutnya bisa dibilang bukan event beneran lur, karena Hunger cuma disewa untuk membuat masakan bagi keluarga kecil. Setelah selesai Aoi menyajikan hidangan pertama ke keluarga itu, masalah pun muncul ketika memproses hidangan selanjutnya. Begitu melihat sup yang diberikan Tun, tanpa mengucap sepatah kata pun Chef Paul buru-buru mempersiapkan makanan pengganti dan langsung menyajikannya. Hah? Memang apa yang sebenarnya terjadi? เรื่องฟองคอนซูเม่ซุป enjoy ครับ Usut punya usut, Pak Dang telah memasukkan udang ke dalam sup, padahal anak perempuan di keluarga itu memiliki alergi udang yang sangat parah. Paul pun menganggap jika Dang sengaja memasukkan udang itu karena merasa kalah saing dengan chef-chef muda di Hunger, juga untuk menghancurkan karir Paul. Dang pun dimarahi habis-habisan karena melakukan kesalahan yang sengaja dan fatal. Dia didorong, dicekek, dijambak-jambak, disumpahi. Lalu tiba-tiba จนมึงแก่ตายอ่ะมึงก็ไม่มีวันได้เป็นเชฟมึงคิดจะใช้วิธีสกปรกของมึงทำลายอาชีพกูใช่ไหม Pak Dang yang tidak terima atas perlakuan Paul pun tanpa sadar menusuknya dan kabur begitu saja. Sementara Paul yang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit. Tidak ada yang datang menjenguk Paul karena dia sudah tidak memiliki keluarga dan juga saudara. Udah sakit masih milih-milih makanan sambil marah-marah dia ini lur. Itu makanan rumah sakit langsung dilempar karena kayak sampah katanya. Ya Allah, ya Allah. กูไม่กินไม่แดกลงวะอาหารเป็นคนทำกูรู้ดีออกไปให้หมดกูตายไปแล้วมึงส่งพวงหลีดมางานศพ Tak lama kemudian Paul dijenguk oleh Aoi yang membawa masakan resep turun-temurun dari neneknya, yaitu kue tiaw rewel yang dimasak dengan cinta menggunakan bahan apapun yang tersisa di kulkas. Di luar ekspektasi, Paul pun kaget dengan kelezatannya meskipun agak nyinyir karena itu adalah makanan kampung. Selain itu masih sempat-sempatnya Paul mengatakan jika orang miskin suka beralasan membuat makanan dengan cinta, padahal untuk menjadi seorang juru masak yang baik, seseorang hanya butuh dorongan, bukan cinta. Lalu Paul mulai menceritakan masa kecilnya yang sering ikut ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga di tempat orang kaya. Paul kecil penasirin dengan gaya orang-orang kaya yang begitu mewah dan berbeda dengan dirinya. Sampai akhirnya diam-diam Paul nekat mengambil kaviar dari kulkas dan kegep oleh anak majikannya. Tempat kaviar pun terjatuh dan pecah. Ibu Paul sangat disalahkan majikannya, juga dituntut untuk menggantinya, yang mana memakan waktu berbulan-bulan lamanya karena begitu mahal. แม่ฉันต้องทำงานชดใช้ค่าเสียหายอยู่หลายเดือน Paul pun sempat mencoba kaviar yang berserakan di lantai dan sangat terkejut karena meski mahal, rasa kaviar sama sekali tidak enak lur. Sejak saat itulah dia pun ingin balas dendam dengan menjadi chef dan membuat orang-orang kaya sangat membutuhkan Paul untuk membuatkan hidangan super mewah. Orang miskin karena rasa laparnya, tapi orang kaya arogan makan karena status sosialnya. กูอยากจะเป็นเชฟ
เชฟที่ทำให้พวกคนรวยนะ Sesampainya di rumah, Aoi pun sangat syok mendengar kabar ayahnya yang pingsan karena sakit jantung dan telah dibawa ke rumah sakit. Dia pun bergegas mengecek ayahnya yang naasnya masih berada di lobi karena kamar rumah sakit telah penuh. Untungnya setelah Aoi memaksa, ayahnya pun segera menjalankan operasi dan mau nggak mau dirawat di kamar umum bersama pasien-pasien lainnya. หมอเขาว่าไงบ้าง หมอผ่าทำใบพัดหัวใจให้ป๋าแล้วอะ Belum selesai problem dari ayahnya, Aoi sudah dibuat overthinking karena ternyata keluarga kecil yang sebelumnya menyewa Hanggar untuk membuat masakan telah tewas bundir. Sang ayah dulunya orang kaya raya, namun dia terlilit hutang yang sangat besar hingga tega menembak anak dan istrinya di meja makan, juga dirinya sendiri. Itulah kenapa si ayah menyewa Hanggar dengan biaya mahal, karena untuk menuruti permintaan putrinya yang ingin makan enak. Selanjutnya Hanggar akan memasak di hutan untuk suatu komunitas berburu. Mereka pun mengikuti bapak-bapak yang telah menyiapkan senapannya untuk menembak seekor burung. Dan ternyata manuk yang ditembak adalah manuk rangkong yang memang ilegal untuk diburu karena terancam punah, lur. Dengan teganya Paul tidak memikirkan keberlangsungan hewan itu, apalagi undang-undang yang melarang membunuh burung rangkong, karena dia hanya fokus membuat resep baru. Jelas Aoi sangat tidak setuju dengan pemikiran Paul dan akhirnya dia langsung berhenti dari Hanggar saat itu juga. มันไม่ได้เกี่ยวกับอาหารไม่เกี่ยวกับกฎหมาย ถ้าเราใช้แค่หมูแค่ไก่มันก็ไม่เกิดสิ่งใหม่ไงอย่ามาดัดจริตอาหารก็คืออาหาร ฉันออยลาออก Beberapa hari setelahnya, Aoi menghubungi Tos yang sempat memberikan kartu namanya di pesta ulang tahun jenderal di awal film, lur. Mereka pun bertemu dan Tos memuji makanan yang Aoi buat di pesta tersebut. Tos juga berani menyiapkan tim serta sebuah restoran agar Aoi bisa menjadi chef yang jauh-jauh lebih sukses daripada Hanggar. Dan tim chefnya pun dinamakan Flame. เดี๋ยวคนพวกนี้จะมาเป็นลูกทีมคุณ มีคืนอีกคนอีก Ketika Tos menyicipi makanan Aoi seperti sebelumnya, Tos pun tetap memberikan pujian karena enak. Tapi menurutnya Aoi masih bermain aman di zona nyamannya. Sajian yang dibuatnya masih terlalu mainstream, bertipe seperti masakan Hanggar dan tidak menggambarkan style milik Aoi sendiri. Dengan bekerjanya Aoi di bawah Tos, dia sempat menawarkan Tun untuk ikut timnya, tapi Tun menolak karena menurutnya dia tidak bisa bekerja di bawah kepemimpinan Aoi. Selain itu dengan bayaran yang tinggi, alhamdulillahnya sekarang Aoi tidak lagi kesulitan membayar biaya rumah sakit ayahnya. เจ้เมื่อคืนค่ารักษาป๋ามาให้ดูอะ อันนี้เจ๊จัดการเองจอยมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปเถอะ แต่เราคงไม่สบายใจอะถ้าต้องไปทำด้วยออย ขอบคุณนะที่นึกถึงเราแต่ว่า Dalam waktu singkat karir Aoi begitu melejit semenjak didapuk menjadi chef ketua di restoran Flame. Keluarganya pun begitu bangga karena pengunjung restoran Aoi sampai harus reservasi sebulan sebelumnya, lur, saking populer itu masakannya. Lalu Aoi pun kembali mengunjungi Tun yang bekerja di kafe miliknya, tapi sayang harus bangkrut dan akan tutup bulan depan. Mereka berdua pun sempat bertengkar karena meskipun To yang membawanya pertama kali ke ranah chef profesional, sebenarnya dia merasa iri kepada Aoi yang sangat-sangat sukses sampai disponsori oleh pengusaha besar seperti Tos. เก่งกว่าเราเว้ยพรสวรรค์ของออยแล้วเราอิจฉาว่ะออยเก่งมากเลย วงจรนี้เองนะเว้ยฝันตัวเองไม่สำเร็จเพราะว่าพี่หิวมันไม่มากพอต่างหาก Aoi pun mengutip omongan dari Chef Paul bahwa seseorang tidak bisa meraih mimpinya karena tidak cukup lapar untuk memotivasi dirinya sendiri.
Beberapa hari kemudian Aoi izin kepada Tos untuk memasukkan Tun sebagai anggota tim masaknya di Flim. Awalnya Tos ragu karena tidak melihat sisi spesial di dalam diri Tun, meskipun dia adalah chef yang sangat hebat. Tapi setelah Aoi bersikukuh, Tos pun akhirnya akan memikirkan posisi Tun di restoran Flim. Tos juga menjelaskan jika Flim akan segera diundang masak ke pesta ulang tahun sosialita bernama Madame Milky. Banyak pejabat dan orang-orang penting datang ke sana, dan itu adalah kesempatan bagi restoran Flim khususnya Aoi untuk lebih dikenal lagi. จริงสิอาทิตย์หน้าเรามีงานใหญ่นะงานปาร์ตี้วันเกิดคุณมิลกี้นี่เป็นโอกาสสำคัญเลยนะจะได้เปิดตัวกับคนทั้งประเทศอย่างเป็นทางการ Ketika resto sudah tutup dan semua kru telah pulang, Aoi sempat menelpon temannya dan tiba-tiba Paul datang untuk dibuatkan makanan. Seperti biasa setelah menyicipnya, Paul pun berhenti dan tidak memberi komentar sedikit pun. Itu karena Aoi sudah sukses dan telah memiliki banyak pelanggan yang mendukungnya. Paul pun menyarankan jika sekarang Aoi harus lebih bersiap mental karena dia tidak akan pernah tahu kapan karirnya akan redup dan jatuh. Serta orang-orang di sekitar Aoi pasti akan menganggapnya sombong karena terus mengejar karir. Sebelum pergi, Paul mengatakan jika Hunger yang dipimpin olehnya akan berhadapan dengan Flame yang diketuai oleh Aoi dalam pesta ulang tahun Madame Milky. นี่แค่จุดเริ่มต้นนี้ไปคุณยังต้องเสียอะไรอีกเยอะคุณจะกอดมันไว้จนไม่ทันรู้ตัวเลยว่าคุณเสียอะไรไปบ้างจะมีแต่เรื่องที่ว่าตกจากยอดเขาเมื่อไหร่ขาลงแล้วหรือยังนี่แหละรสชาติของการเป็นคนพิเศษปาร์ตี้ของคุณมิลกี้อยู่แล้วเขาไม่ได้จ้างคุณคนเดียวสิ Keesokan harinya di acara ulang tahun Madame Milky, jelas Paul lebih dikenal daripada Aoi yang baru masih hijau. Di mana itu membuat Aoi sedikit was-was karena harus menghadapi tim koki sangat-sangat profesional dibandingkan tim Aoi yang masih baru meskipun sudah lumayan terkenal. Tak lama kemudian kedua tim pun mulai memproses makanan dan berusaha menyajikan yang terbaik bagi para tamu acara. Madame Milky beserta para pengunjung pun terlihat begitu menikmati sajian dari Aoi. Akan tetapi tiba-tiba lampu berubah menjadi merah dan muncul daging sapi yang diturunkan ke tengah-tengah aula pesta. Dari dapurnya Paul menyayat-nyayat daging itu dan membubukkannya di depan orang-orang, juga membakarnya seperti api unggun. Setelah selesai Paul menamai hidangannya kurban untuk para dewa, dia menyayat satu potongan untuk Madame Milky, lalu diikuti tamu-tamu lainnya yang memakan daging tersebut. Lagi-lagi scene ini seperti adegan film horor lur, di mana orang-orang seakan-akan kerasukan dan memakan daging manusia, padahal itu daging sapi lur sebenarnya. Tidak sampai di sana, kali ini Aoi akan menyajikan makanan yang jauh dari kata kemewahan, yaitu kue tiao rewel, resep turun-temurun keluarga Aoi yang secara simbolis rasa makanan yang begitu lezat dan sederhana menggambarkan rasa kedamaian yang membuat seorang rindu dengan keluarga mereka di rumah. ทุกคนต้องมีสักเมนูหนึ่งแหละที่กินแล้วรู้สึกว่าได้กลับบ้านก๋วยเตี๋ยวงอแง Alih-alih protes karena makanan yang sangat berbeda dari atmosfer kemewahan di sana, para tamu menyantap dengan lahap karena rasanya yang enak walau penampilannya sederhana. Setelah itu seperti berbalas-balasan, kali ini giliran Paul menyajikan sebuah sup bening super lezat di mangkok kecil berwarna merah yang juga diuji oleh tamu-tamu di sana. Melihat situasi pesta yang sepertinya lebih mendukung ke Hunger, Paul pun mengintimidasi jika Aoi tidak akan bisa mengalahkannya karena orang-orang lebih percaya dengan hidangan buatan Paul. Enjoy ครับ ไม่ว่าคุณจะทำอาหารสวยยังไงอุปทานได้ Namun tiba-tiba muncul 3 orang polisi yang akan menangkap Paul, diikuti dengan video rekaman oleh Tun tentang bukti-bukti pemburuan burung rangkong oleh Paul di hutan yang masuk ke semua HP tamu-tamu di pesta tersebut, dan dengan instan membuat Paul dibenci oleh semuanya. Dari kejauhan, Tos dan Tun pun hanya tersenyum atas kekalahan Paul, namun alih-alih menyesal, Paul yakin jika dirinya akan kebal hukum dan akan dibantu oleh orang kaya yang masih menginginkan hidangan mewah dari Paul.
ทีมาเข้าแถวคนระดับพวกกูชนะกฎหมายได้ Alih-alih merasa senang, Aoi malah sedih karena rivalitasnya dengan Paul harus berakhir karena tersebarnya bukti video tersebut. Tosh pun menjelaskan dia telah membayar jumlah uang yang tidak sedikit kepada Milky agar Flame bisa ikut masak di event itu, yang ternyata tujuan utamanya adalah menyerang Paul dengan video tadi. Mendengar itu, Aoi pun geram sekaligus kecewa karena ternyata Tosh hanya membuat intrik bisnis yang curang untuk mengalahkan Paul dengan menggunakan Aoi sebagai brand ambassador dari restoran Flame-nya untuk meraup untung yang jauh lebih besar tanpa adanya hambatan atau persaingan dari tim Hunger. Jahat sekali. Aoi juga sangat kecewa dengan sikap Ton yang berusaha mendapatkan hatinya dengan video tersebut dan bukannya mendukung karir Aoi agar berkompetisi secara sehat melawan Paul. Aoi pun meninggalkan area pesta begitu saja karena semua tamu di sana juga tidak menghabiskan makanan yang sederhana dari Aoi. Orang-orang kaya seakan-akan menganggap makanan hanyalah suatu hiburan yang tidak perlu dianggap serius, padahal di luar sana banyak orang-orang kelaparan dan sulit mendapatkan makanan yang berkualitas. ว่าผมต้องวิ่งเต้นแทบอีกไม่นานก็จะหมดและจะถึงเวลาของคุณ ออยเป็นคนบอกเราเองไม่ใช่เหรอ Setelah melihat kebiasaan orang-orang kaya arogan yang menyikapi sebuah makanan tanpa respect, Aoi pun kembali ke restoran keluarganya dan memeluk ayahnya sambil menangis. Begitu pula dengan adiknya Joy yang berusaha menenangkannya. Aoi pun mengatakan jika dia sudah berhenti dari Flame dan akan kembali menjadi juru masak bagi restoran keluarga. Aoi juga berencana akan membuat menu spesialnya sendiri dan akan membahagiakan orang-orang yang benar-benar merasa lapar juga membutuhkan makanan. Lalu di sini, ทุกคนจะได้กินเมนูของออยที่นี่ Abuyar, halah kaviar, lobster, wagyu A5. Mending Indomie goreng aja lah, udahlah. 2000-an kenyang, lezat pula ya kan lur ya. Salam anak kosan, assalamualaikum lur.